Mereka tak sedar, ada yang terputus satu jari, ada yang terputus dua jari, ada yang terputus tiga jari. Jadi huraian kata ulama tasawuf, coba tengok. Kenapa ketika mereka memotong jari tidak rasa? Sakit kan? Siapa tidak sakit potong jari? Sakit, tapi oleh kerana melihat ketampanan Nabi Yusuf, kesakitan itu tidak rasa. Nampak? Melihat ketampanan Nabi Yusuf, kecantikan tidak, kesakitan tidak dirasa. Sebab handsome tidak boleh terkatalah. Mungkin kalau kita sini pun, kita pun jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Betul. Kalaulah Nabi Yusuf ini berada pada zaman Nabi Allah Lut, kan Lut tu suka laki-laki sama laki-laki, habis dikejar Nabi Yusuf. Sebab di zaman Nabi Lut, laki-laki suka laki-laki, dibagi pun perempuan cantik, tidak kick bilangnya, mau laki-laki juga. Subhanallah, macam mana tu ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan yang hadir di Masjid Jami' Bandar ini, Masjid Syekh Abdullah At-Tahiri, dan juga puan-puan lah sekiranya ada di belakang. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan tuan-tuan pada malam ini Allah beri hidayah yang berpanjangan. Allah kekalkan iman kita sampai kita menutup mata, sampai kita kembali bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah sebenarnya tujuan kita, sentiasa kita hadir dalam majlis-majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu pengetahuan, yang mana dengan ilmu pengetahuan itu dapat memimpin kita ke jalan yang Allah ridai, dapat menjadi penyuluh kepada diri kita supaya kita faham tentang agama Islam ini, supaya kita faham tentang erti kehidupan di dunia ini, supaya kita faham bahawa kita ini hidup di dunia ini tidak lama, satu masa nanti kita akan kembali. Ini yang kita bimbangkan dan ini yang kita risaukan, kerana amal kita, tuan-tuan, terlalu sedikit, ya, sedikit sangat amal kita ini. Termasuk saya lah, sangat sedikit. Dan kita sentiasa sedih kerana dalam masa kita beramal, kita tidak pasti apakah amal kita itu Allah terima. Kita tidak pasti. Kita belum fikir lagi pasal soal khusyuknya bagaimana, kan, dan sebagainya. Sebab jalan-jalan menuju ke syurga itu memanglah nampak senang. Contoh di antara jalan-jalan menuju ke syurga itu adalah seperti kita hadir dalam majlis ilmu. Tidak perlu dikenakan bayaran, tidak ada yuran. Masuk-masuk pintu sana, jangan masuk. Sudah bayar yuran ke belum? Belum lagi tuan, jangan masuk. Berapa yuran? 15 ringgit sekali menengok. Adakah? Tidak ada. Tapi kenapa orang tidak datang? Sedangkan senang, tetapi susah dilakukan. Jalan-jalan ke surga susah. Tetapi jalan-jalan ke neraka itu berbayar. Kita contohlah, ya, pergi ke klub malam, bayar? Bukan tidak bayar. Tetapi kenapa orang senang datang sedangkan berbayar? Kenapa tempat-tempat hiburan-hiburan orang sanggup tunggu, berdiri lama-lama dalam satu konsep di Padang beramai-ramai, sanggup orang menunggu, berdiri, padahal penat, letih, dan kadang-kadang dikenakan yuran. Kenapa orang hadir? Inilah yang kita bimbang sekarang, tuan-tuan, di akhir zaman. Sebab itu kata Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur.
Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur, kata Allah. Hambaku sedikit yang bersyukur, lupa dengan Allah. Sedangkan dulu di alam roh dulu kita telah berjanji kepada Allah. Di alam roh, saya dan tuan-tuan semua makhluk berjanji dengan Allah di alam roh. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Roh-roh semua menjawab, bala syahidna, ya benar, kami mengaku bahawa engkau lah Tuhan kami ketika kita belum lahir. Artinya ketika kita di alam roh, Allah jadikan kita di alam roh itu semua kita mengaku bahawa Allah itu Tuhan kita. Kemudian bermusafir kita menuju ke alam yang lain lagi, yaitu alam rahim ibu kita. Allah titipkan kita masing-masing masuk ke rahim ibu kita masing-masing. Kita tidak tahu, tiba-tiba di alam rahim yang begitu sempit kita nampak, ya, biasanya para doktor akan ambil video bagaimana keadaan daripada bayi itu, daripada campuran, ya, benih ibu dan ayah itu membesar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit hingga membesar dan lahir. Sempit tempat itu, dan kita tak tahu waktu itu. Tidak ada di antara kita yang ingat apakah yang kita lakukan di alam rahim. Tidak ada, tidak ada. Tetapi kita sehat, kita dapat makan dan minum, kita dapat bernapas. Kemudian Allah permusafirkan kita lagi. Allah beri kita perjalanan lagi, yaitu ke alam dunia yang lebih besar daripada alam rahim. Besar, luas pada pandangan zahiriah mata kita. Betul, memang luas, sangat luas. Bahkan ada di antara kita ini belum pernah ke luar negeri, walaupun luar negeri itu sangat dekat dengan tempat kita sendiri. Contoh Brunei, masih ada di kelangan kita yang belum sampai, ya. Ke luar negeri itu Brunei, luar negeri. Singapura, saya sendiri terus terang belum sampai ke Singapura. Kalau Brunei sampai, alhamdulillah, sebab di kawasan Borneo senang naik kereta. Singapura ada perjalanan kapal terbang yang jauh, kan? Lepas tu uangnya bertukar pula daripada ringgit kepada dolar. Nah, tinggi ringgit, dolar Singapura duitnya lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi kalau tidak ada duit jangan pergi. Sebab itu orang-orang Brunei dan Singapura datang ke Malaysia sebab duit mereka lebih tinggi. Jadi datang ke Sabah, orang Brunei shopping di sini, ya. Jadi itu perjalanan kita, tuan, di dunia ini. Perjalanan kita tidak lama juga. Ada yang pergi tak kembali, umur 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Saya tadi pagi baru luruskan jenazah di tempat saya lah. Sahabat itu baru saya kami simbang beberapa hari, 2-3 hari, dan pernah datang ke masjid tapi tidak istiqamah. Kadang-kadang hadir ke masjid, kadang-kadang tidak. Tiba-tiba diberitakan bahawa dia sudah meninggal dunia. Subhanallah. Nah, kalaulah kita ditakdirkan, saya dan tuan-tuan ditakdirkan meninggal dunia, apakah kita sudah bersiap sedia? Subhanallah. Sekarang ini saya dan tuan-tuan tidak pernah melihat malaikat. Tidak pernah. Mungkin kalau ada tuan-tuan di sini yang pernah melihat malaikat, pernah melihat, itu luar biasa. Ya, tidak pernah, terus terang. Saya sendiri pun tidak pernah melihat bagaimana bentuk wajah malaikat. Cuma kita dengar daripada cerita hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, ketika kita sakaratul maut, Allah perlihatkan wajah sebenar apa itu malaikat Israel, malaikatul maut. Allah perlihatkan dengan jelas, dengan terang, tidak ada dinding. Subhanallah, terkejut kita, tuan-tuan. Kalau kita orang saleh, ya alhamdulillah. Kalau kita orang saleh, kita nampak malaikat itu senyum dengan kita, wajahnya bercahaya-cahaya. Dia kata jangan takut, jangan bimbang. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bimbang. Allah bagi kabar gembira, kamu akan masuk surga. Wa basyiril bil jannah. Nah, kalau malaikat kata jangan takut, kenapa tuan-tuan kita takut? Begini ceritanya. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, ketika sakaratul maut ditarik nyawa oleh malaikat itu, memang sakit. Sakit. Tidak ada yang kata tidak sakit.
Bahkan Rasulullah sendiri pun merasai kesakitan, ya, mati itu. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, sakit sangat ini, ya Allah, berilah sakit sakaratul umatku ini padaku semua. Doa Nabi itu, sayangnya Nabi pada umatnya, sangat sakit, tapi Allah tak izinkan. Subhanallah, ya, sayangnya Nabi pada kita, Allah tak izinkan. Pengsan Nabi terjaga balik, merasai sakaratul maut, bagaimana sakitnya dicabut nyawa perlahan-lahan. Semua sakit. Tetapi kata ulama sufi, ulama tasawuf mengatakan, semua kita sakit, Nabi pun sakit, tetapi ada penghiburnya. Apa penghiburnya? Ialah ketika kita mati baik, mati soleh, mati husnul khatimah, maka lalulah malaikat Jibril dengan sayap kanannya memperlihatkan kedudukan kita di surga. Maka bila dia lihatkan kedudukan kita di surga, sakit memang sakit, tapi nampak keindahan surga itu, tidak terasa kesakitan. Bukan tidak sakit, tapi keindahan, terpegun kita melihatnya. Itu pertanda orang itu ada harapan masuk surga. Contohnya untuk mudah paham ialah cerita Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha. Kan? Ingatkah cerita Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha? Bagaimana ketika itu Zulaikha ni adalah ibu angkat Nabi Yusuf alaihissalam, dijaga dari kecil sampai besar. Ketika dewasa, ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa. Jangankan orang lain, ibu tirinya pun jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Tampan, kacak. Ketika nampak wajah Nabi Yusuf dipancar oleh cahaya matahari, ya Allah, timbul ketampanannya. Maka jatuh cinta Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Pendek cerita, akhirnya dipanggil Nabi Yusuf ke bilik kamarnya. Nabi Yusuf adalah seorang yang taat kepada ibunya, tidak banyak cakap. Ibu sangka baik, masuk ke kamar. Kemudian ta'al hunaya Yusuf, mari Yusuf, mari. Ibu Yusuf tidak tahu kenapa ibu, kenapa mari, tutup pintu. Bila ditutup pintu, tiba-tiba rupa-rupanya Zulaikha ini ingin menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha pun sebenarnya cantik, dia istri bangsawan, istri pembesar. Orang istri pembesar ini memang cantik, cukup perhiasan, makeupnya tebal dan sebagainya lah. Cuma malamnya, mengikut riwayat menceritakan bahawa dia ini belum ada anak dan suaminya tidak dapat memberi kepuasan pada dirinya. Itu sebenarnya suaminya, pembesar negara di Mesir ketika itu. Maka bila dipanggil Nabi Yusuf terkejut. Nabi, seorang Nabi masih takut dengan Tuhan. Ana akhafullah, aku takut pada Allah. Jadi bila dipaksa Zulaikha tak mau, akhirnya Nabi Yusuf lari. Maka sempat Zulaikha tarik baju Nabi Yusuf dari belakang, koyak. Belakang ni, bukan depan, koyak. Ketika Nabi Yusuf sampai di pintu, tiba-tiba datang suaminya. Hai, kata suami ini, kenapa ini? Sinilah lakonan Zulaikha. Berlakulah Zulaikha. Wahai suamiku, bang, tengok bang, anak kita ni bang, dia goda aku bang, dia betul-betul goda aku. Suaminya masih berdiam diri, tidak tahu siapa yang benar. Nabi Yusuf kata, tidaklah, aku tidak goda dia. Bohong bang, tengok dia goda aku. Tiba-tiba mengikut cerita riwayat yang lain, sebenarnya di bilik itu ada anak kecil. Ini riwayat yang lain lah. Ada anak kecil, kan? Tiba-tiba anak itu bercakap. Luar biasa. Di antara bayi yang bercakap. Kata bayi itu, tengok, kalau baju Nabi Yusuf robek ataupun koyak di depan, bermakna Nabi Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Betul tidak? Kalau kita kacau perempuan mengelak, dia tarik baju kita, bermakna Nabi Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi kata bayi itu, kalau baju Nabi Yusuf koyak di belakang, bermakna Nabi Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Yang sebenarnya suami Zulaikha tahu istri yang salah, sebab istri tidak dapat kepuasan sebagai istri. Tetapi oleh kerana menjaga namanya, menjaga marwahnya, maka dipenjaralah Nabi Yusuf. Dipenjara. Tapi sebelum dipenjara itu, ceritanya heboh. Cerita ini heboh, seluruh Mesir heboh. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Pertama tukang masak nampak, tidak patut dia ni. Datang tukang masak, jumpa tukang kebun, mari ada cerita. Cerita apa? Tapi jangan kau bising ya. Kita dua orang saja. Kita dua orang saja. Apa dia? Cerita. Dia punya ibu Nabi Yusuf menggoda anaknya sendiri. Iyakah?
tapi jangan kau habisi ya. Begitu. Tiba-tiba dia pekebun, pergi pasar, tengok kanan, tengok kiri, jangan kau habisi. Apa dia? Adakah patut ibunya menggoda anak sendiri, tapi dia kau habisi ya? Yang cerita sama siapa-siapa? Yang di pasarnya pula mariba. Begitulah sampai satu Mesir tahu cerita ini. Jadi rupanya tuan-tuan, kalau kita mau cepat cerita ini sampai, itu rahsianya. Mari kau, tapi jangan begitu orang lain ya. Kita sampai itu. Tapi kalau kau bilang begitu orang lain, 1 bulan pun tak sampai. Tolong begitu Pak, kirim salam sama ini. Sudah kau salam? Belum tuan, lupa. Tapi kau bilang jangan begitu cepat sampai. Ini sejarah. Sejarah, ini rahsianya rupanya. Jadi ceritanya pendek, ceritalah. Jadi berdendamlah situ dijelaskan dengan istri-istri pembesar negara di Mesir kerana mengatakan tidak patut kau ibu, kau goda anakmu, tidak patut. Betul-betul lah Zulaiha. Dia tidak nampak Nabi Yusuf macam mana kecantikan. Kata Nabi Yusuf, kata Zulaiha, tak apa, nanti. Maka Zulaiha pun mengadakan jamuan makan-makan pada malam itu. Jemput semua istri-istri pembesar, jemput semua datang. Makan enak-enak dan penutupnya buah-buahan. Cuci mulut kan, ada pisau masing-masing. Buah-buahan macam-macam lah, mengikut setengah riwayat dikata ada apple macam-macam yang perlu dipotong. Masing-masing pegang pisau. Tapi Zulaiha sudah berpakat dengan Yusuf. So, nanti kalau aku panggil kau datang ya. Kau datang dari sana ke sini. Maka sudah ke tengah time cuci mulut, makan buah-buahan, pegang pisau. Maka kata Zulaiha, mari keluar. Bila Nabi Yusuf keluar lalu di depan istri-istri pembesar negara itu, wanita-wanita itu, dia kata, harga malaikat, ini bukan orang, ini malaikat. Sambil putung-putung begitu, ini malaikat, ini malaikat. Akhirnya mata mereka tidak berkelip melihat ketampanan, kehandsoman Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf hilang, mereka tak sedar ada yang terputus 1 jari, ada yang terputus 2 jari, ada yang terputus 3 jari. Jadi huraian kata ulama tasawuf, coba tengok kenapa ketika mereka memotong jari tidak rasa sakit kan? Siapa tidak sakit potong jari? Sakit. Tapi mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, kesakitan itu tidak rasa. Nampak? Melihat ketampanan Nabi Yusuf, kesakitan tidak dirasa. Sebab handsome tidak boleh terkatalah. Mungkin kalau kita sini pun, kita pun jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Betul. Kalaulah Nabi Yusuf ini berada pada zaman Nabi Allah Lut, kan Lut tu suka laki-laki sama laki-laki, habis dikejar Nabi Yusuf. Sebab di zaman Nabi Lut, laki-laki suka laki-laki. Dibagi pun perempuan cantik, tidak kick bilangnya. Mau laki-laki juga, subhanallah. Macam mana tu? Na'udzubillah min zalik. Tapi perangai itu ada sekarang. Di akhir zaman ni, kata ulama, perangai umat-umat dahulu ada di akhir zaman. Ada. Bahkan lebih hebat. Ya. Jadi kembali pada cerita tadi, bagaimana istri-istri pembesar tengah memotong tidak rasa sakit ketika melihat Nabi Yusuf. Sampai 1 jari terputung, sakit tu. Tapi mereka tidak rasa sebab melihat keindahan Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf. Maka begitulah kata ulama, ketika kita mati, dicabut nyawa memang sakit, tapi bila Allah perlihatkan kedudukan kita di syurga, subhanallah, syurga, hilang rasa sakit sementara. Untungnya orang salih, untungnya orang beriman. Sebab itu bercita-cita kita mati baik, mati salih. Berdoa husnul khatimah, berdoa tuan-tuan, sebab akhir hayat kita inilah yang kita minta, husnul khatimah.